Jadi bisa ditanggung bersama tadi caranya. Ya, dihitung aja pengeluaran masjid ini berapa. Kecil sekali angkanya kalau nanti jatuhnya per hari itu. Ya. Nah, kalau di kemudian hari kita berpikir kebutuhan masjid ini yang besar justru apa? Ngurusin masyarakat itu loh, bukan bangunan. Yang butuh bantuan modal, ini yang butuh bantuan orang sakit, ini butuh bantuan beasiswa, ini butuh perbaikan rumah, ini butuh nyicil rumah. Masjid harus punya banyak uang. Makanya kami mulai gerakan wakaf produktif. Kami sediakan satu kotak wakaf produktif. Silahkan mau wakaf 10.000, 50.000, 1 juta. Kemudian kita belikan aset, kita beli hotel. Alhamdulillah, meskipun cuma 10.000, 15.000, tapi ada juta, 2 juta, 10 juta. Akhirnya ngumpul miliaran. Bahkan ada orang datang dari Jakarta itu ibu-ibu itu. Siang-siang saya ditelepon sekretariat masjid. Pak, ini ada orang Jakarta, ibu-ibu mau ketemu Pak Ustadz. Oh ya, insya Allah saya ke masjid. Tanya ada apa Bu? Katanya masjid ini lagi punya program wakaf produktif. Mau beli hotel ya? Iya. Saya boleh ikut Pak? Boleh. Saya dari Jakarta. Dari mana? Dari Pamulang. Oke. Berapa Bu? Biar dibuatkan kwitansi. Sedikit kok ini. Berapa? 1,5 miliar aja. Begitu beliau pamit, sudah keluar mau ke parkiran, balik lagi nanya, Pak Ustadz ada nggak untuk program lansia di sini? Oh ada, kami lagi bangun masjid untuk pesantren lansia. Berapa itu masjidnya? Ya, masjidnya cuma kecil itu, paling 1,5 miliar juga cukup. Ya sudah, masjidnya sekalian saya ya. Banyak orang yang terpanggil nanti. Kemarin ada saya sama Pak Agus, ada orang, Pak Kiai ke rumah ya, ada apa? Saya itu di rumah punya koleksi lukisan yang dilukis oleh Raden Saleh. Wah itu lukisan yang langka sekali itu. Raden Saleh itu pelukis legendaris. Lukisan itu. Ya kemarin saya baru berhubungan dengan kolektor lukisan. Dia mau lihat asli atau tidak, ukurannya berapa. Jadi sampai orang itu yang nggak punya uang nyerahkan apa saja lah untuk memajukan masjid itu. Ketika kami mau beli sawah, untuk apa? Berasnya untuk membantu warga miskin. Kita sudah bawa uang itu Pak Agus tuh sama saya, bendaharanya saya ikut mau membayar sana. Pemilik sawah itu nanya, ini kok masjid beli sawah untuk apa? Oh kami tiap bulan itu 2 kali membagi beras untuk warga miskin. Maka kita pengen nanam padi supaya yang kita berikan kepada rakyat miskin itu beras yang bagus. Kalau berasnya jelek nanti miskin lagi anaknya karena kualitasnya jelek. Dengar begitu, yang punya sawah bilang, nggak jadi saya jual Pak, saya wakafkan aja ke Masjid Jogokarian. Uangnya utuh. Jadi kebaikan itu akan menggerakkan orang baik. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita punya 2 hotel, kita punya 2 bidang sawah, kita punya homestay, ya nanti apalagi. Sehingga hasilnya itu untuk apa? Untuk merawat, memelihara masjid dan membangun kesejahteraan rakyat. Tahun depan ini kami punya program nanti jamaah lansia dapat uang pensiun dari masjid. Itu. Jadi kalau bisa yang sudah 60 tahun itu nanti tiap bulan dapat pensiun, dana pensiun dari masjid. Pemerintah lagi mikir menghapus pensiun, masjid malah membuat program pensiun. Ya, asal aktif sholat berjamaah di masjid itu akan dapat dana pensiun. Supaya bisa fokus beribadah di hari tuanya.
Nah, masjid itu kalau dikelola dengan baik, itu hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Maka jangan mengurangi orang yang ingin ke masjid dengan mengunci pintu dan mematikan lampu di malam hari. Berarti hanya orang bodoh yang masjidnya dikunci dan dimatikan lampunya di malam hari. Itu kebodohan. Bodoh. Saya yakin masjidnya pasti tidak makmur. Saya jamin. Pasti tidak ada masjid yang makmur yang dikunci habis isya dan mati lampunya. Karena diurus oleh orang yang bodoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi ada beberapa hal yang saya catat itu diantaranya kas masjid yang meningkat drastis. Dari 43 juta setahun jadi 12 miliar. Itu kayak apa dan gimana caranya itu luar biasa. Tapi yang paling utama itu tadi Pak, masjidnya jangan dikunci. Ini bapak-bapak DKM ini kunci masjid nggak ini Pak? Jangan-jangan termasuk pelaku juga ini. Tapi kalimat terakhirnya kalau dikunci masjidnya nggak makmur gitu. Nah, dan juga ada tadi disebutkan botak, bocah takwa. Ya, kita di sini juga ada Pak, namanya Repsol, biar kayak balapan, remaja pecinta sholat. Iya. Tapi mungkin bikin lagi, muda-mudi remaja masjid, mami remes gitu kan. Nah, jadi ada beberapa tadi yang disampaikan Masya Allah luar biasa dan itu semua sudah terangkum dalam bukunya beliau yang berjudul Manifesto Masjid Rumah Allah yang Memihak Rakyat. Jadi di dalam sini yang tadi beliau ceritakan selesai di sini diceritakan. Nanti setiap DKM akan kita kasih cuma-cuma, ya, cuma-cuma kepada DKM supaya apa? Supaya nanti setelah ini bisa belajar sehingga bisa bareng-bareng memakmurkan masjid dan masjid di Telaga Murni menjadi masjid yang makmur, masjid yang kaya, bermanfaat untuk umat. Dan yang paling penting sejahtera jamaahnya. Ya, seperti logonya Mushola Nurul Islam. Apa logonya Nurul Islam? Makmur musolanya, sejahtera jamaahnya. Baik, kita buka pertanyaan. Berapa pertanyaan Ustaz? Ya, tolong dibantu mic-nya Pak MC. Kita buka pertanyaan. Saya berharap langsung bertanya, prolognya jangan terlalu panjang. Satu pertanyaan saya batasi maksimal 5 menit pertanyaannya sehingga tidak terlalu panjang. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Ustaz? 3 dulu. Oh, 3 dulu. Jadi 3 penanya pertama, silakan sebutkan nama dan dari mana. Itu pemilih. Silakan Pak, sebut nama dan dari masjid mana Pak? Oh, saya duluan Pak ya? Ya. Oh, tadi kirain di depan. Nanya dulu Pak. Berdiri boleh Pak? Ya boleh, berdiri boleh. Udah semutan ya Pak ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Boleh menyapa sedikit Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Al-Ustadz dari Jogokarian, mohon maaf namanya saya kurang begitu. Ustadz Jasir Pak. Ustadz Jasir yang saya hormati. Salam hormat juga kepada Bapak Ustadz Radit yang sangat saya hormati. Langsung pertanyaan Pak ya. Oh, Nama dan masjid Pak. perkenalkan nama saya Fuad. Saya berasal dari Mustika Jaya, Bekasi Timur. Cukup jauh dari sini. Jadi kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Kami hadir di sini atas undangan dari Bapak Ustadz Radit. Terima kasih atas undangannya Pak Ustadz. Mohon maaf datanya agak terlambat, macet. Ada truk mogok tadi Pak, truk besar. Baiklah, saya langsung ke pertanyaan. Mungkin bukan pertanyaan Pak. Yang pertama kami mohon diberikan kiat. Sedikit kronologis, panitia masjid di tempat kami
sudah berusaha semaksimal mungkin menyebar proposal di sana, ke sini, kemari. Bukan tidak ada hasil, bukan kami tidak bersyukur, cuman tidak sesuai dengan harapan kami, belum maksimal lah begitu. Bahkan sebagai bahan informasi, kami sampai ke Pak Ustadz Radit, kami sangat terima kasih dibantu untuk pembangunan masjid kami. Ini kami akan bertanya kepada Bapak Ustadz yang dari Jogokarian, mohon diberikan kiat Pak. Bagaimana caranya, metode apa? Seperti Bapak sampaikan tadi, kelihatannya enak dan gampang. Jadi ketika Bapak memberikan sesuatu kepada orang, memberikan nasihat, informasi dan lain sebagainya, kick baliknya jadi orang itu sendiri yang memberikan ke masjid yang Bapak pimpin. Jadi sekali lagi mohon kami diberikan kiat. Syukur-syukur kami sekarang ini sedang, mohon izin Pak Ketua DKM saya juga ikut, sedang membangun salah satu masjid di wilayah Mustika Jaya, tepatnya di perumahan Mutiara Gading. Sudah berjalan namun belum selesai. Kami sangat ingin cepat selesai. Jadi mohon Pak diberikan nasihat, diberikan kiat, bagaimana caranya, cara yang efektif untuk mencari dana, dengan pola seperti apa. Ya nanti apa yang Bapak sampaikan akan coba kami laksanakan. Tapi sebelum itu Bapak Ustadz Radit juga sudah membantu Pak sampai sekarang ini. Itu saja Pak pertanyaan kami, dan memang problem kami Bapak Ketua DKM beserta jamaahnya untuk pengen sekali segera menyelesaikan masjid itu, supaya kebetulan Pak sebagai bahan informasi itu selalu lintas. Jadi kalau maghrib ada tukang ojek, ada segala macam lah, tukang dagang dan lain sebagainya. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Pak Ustadz Radit dan Bapak Kiai. Atas tutur kata yang tidak pas dan tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, depan ini Mas. Depan Pak Sondi nih, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sondi dari perumahan Medland Tambun. Saya alhamdulillah diberi informasi sama sahabat saya Pak Purwanto dari Nuris ini. Alhamdulillah saya bisa ketemu Ustadz Yazid yang notabene Jazir yang notabene sudah terkenal. Nah, yang saya tanyakan satu Pak, di Medland Tambun itu ada 4 masjid dan 1 musola. Rata-rata seperti yang Ustadz katakan, dikunci dan lampu dimatikan. Karena itu kita klaster semua Pak. Nah, sempat yang udah dikunci aja, itu kotak amalnya hilang Pak. Nah, saya juga mau nanyakan itu sistem kotak amalnya bagaimana? Mereka kotak amalnya itu dibawa, ada CCTV, masukkan ke masukannya ke ini kamar mandi, mereka dibongkar di situ Pak. Itu satu. Yang kedua, karena kita klaster, kok yang sholat subuh dia lagi. Nah, kita sebagai pengurus masjid berpikir, bagaimana ya? Pikir-pikir apa belum dapat hidayah? Dan hidayah itu miliknya Allah. Kita berbagai cara belum dapat Pak. Ya saya juga salut juga sholat di sini subuh, bicara sama Ustadz
Radit. Radit. Itu Pak Son di sini ini seperti rame. Masa? Terus saya lihat, ya benar Pak. Di sini sholat subuh itu seperti sholat hari raya Pak. Apalagi Jumat. Saya juga salut. Padahal ini musola. Nah itu Pak. Saya ya cari-cari pengalaman juga Pak. Ya, terima kasih. Itu aja 2 pertanyaan dari saya. Yang tadi sistem kotak amalnya bagaimana, apalagi dibuka 24 jam. yang dikunci aja diambil. Mereka sistemnya kecil atau apa dibongkar Pak. Nah itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo satu lagi sebelum dijawab. Silakan. Itu di belakang Pak. Sebut nama dan alamat Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi Abdullah. Saya diundang dari Bapak Eko, teman kerja. Untuk mungkin ini Ustadz yang saya tanyakan terkait dengan anak-anak ya Ustadz ya. Karena anak-anak ini kan mungkin sering sebagian jamaah merasa terganggu gitu Ustadz ya. Dengan anak-anak karena tidak terkontrol gitu. Nah bagaimana cara mengontrol anak-anak ini supaya bisa mengikuti kondisi atau yang diinginkan di masjid itu supaya kondusif gitu ya. Nah itu yang mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jadi ada 3 pertanyaan dari Pak Fuad. Pak Fuad itu menanyakan intinya adalah beliau sedang bangun masjid dan sampai Pak Fuad dan beliau sampai sekarang belum terkumpul dananya untuk pembangunan Pak. Dan ini minta kiatnya seperti apa. Yang kedua dari Pak Sondi, kalau seandainya 24 jam dibuka, kontaknya hilang. Nah, seperti kunci aja hilang, apalagi kalau dibuka, itu bagaimana? Dan yang kedua, kok sholat subuhnya sedikit, bagaimana mengajak supaya warga itu mau sholat subuh berjamaah? Itu dari Pak Soni. Dan yang terakhir dari Pak Suwanda, itu bagaimana cara mendisiplinkan anak supaya saat sholat itu tertib, Ustaz? Itu dari 3 pertanyaan. Monggo, yang mana dulu yang mau dijawab, Ustaz? Baik, yang pertama, rata-rata DKM itu generasi Pentium 1. Jadi mau cari sumbangan itu, satu melakukan teror kepada rakyat dengan menyampaikan angka yang besar. Masjid ini akan dibangun biaya 10 miliar. Orang miskin itu diteror dengan angka besar itu. 10 miliar. Itu bukan zamannya. Secara hakikat, jangan pernah berharap pada makhluk. Berharaplah pada Allah, hakikatnya. Kita membangun rumah Allah, pastilah Allah yang akan menyelesaikan. Ya. Nah, teknisnya sederhana. Jangan menteror rakyat. Jangan narasikan angka yang besar. Contoh kecilnya begini. Berapa tahun yang lalu kami akan masang lift untuk masjid supaya lansia itu kalau naik ke lantai 2, lantai 3 itu tidak naik tangga, unda-undaan, kasihan. Maka narasi kita adalah kita foto, kita video, ada lansia yang ketika dia datang agak terlambat harus naik ke lantai 2. Setiap tangga berhenti terengah-engah. Kemudian kita narasikan, tegakah kita membiarkan lansia mau beribadah harus bersusah payah? Bagaimana kalau kita sediakan lift cukup Rp10.000 untuk partisipasinya? Tapi kalau saya menteror, Masjid Jogokarian akan masang lift 820 juta untuk 3 lantai kapasitas 10 orang. Nanti orang akan komentar, ini masjid apa mall pakai lift segala. Responnya akan begitu.
Ini bukan soal itu, ini soal memuliakan lansia. Menyentuh perasaan. Tidak angka 820 juta yang muncul cukup mulai dari 10.000 rupiah. Ternyata di situ kita cantumkan kris ya. Rekening masjid kan ada krisnya sekarang ini. Klik 10.000 ringan. 10 hari terhimpun 900 juta. Kan ada, wah kalau gitu saya 10.000 kali 1.000 berarti 10 juta. Saya 10.000 kali 5 berarti 50.000. Tapi kalau 820 juta itu menteror rakyat. Angkanya menakutkan. Apalagi sampai masjid ini direnovasi sekian miliar. Orang yang punya duit 10 juta mau, kalau saya cuma 100.000 apa artinya ini? Mau berapa tahun ini selesai? Gitu. Ya, panitianya aja sudah hampir putus asa. Ya, gitu. Karena diteror oleh angkanya sendiri. Tadi saya di Gunung Putri. Di sana lagi mau ganti kubah 350 juta. Kebetulan ini tadi saya suruh monitor, ini live enggak? Ternyata enggak live. Tadi di Gunung Putri live. Live ya? Ada berapa yang nonton? Ya? Baru satu. Ya tadi siang kita selesai zuhur itu yang nonton sudah 1.147. Itu belum ada 1 jam. Itu kalau diselipi pesan cukup 3.500 untuk membeli kubah. Kalau 3.500 kalau 1.000 orang berapa? 350 juta selesai sudah. Ini yang nonton baru satu live-nya ini kita monitor. Tapi sebentar, kalau nanti Anda unggah, ya kasih branding Dewan Suro Masjid Jogokaryan, ini pasti banyak orang yang akan follow. Nah nanti di situ titipkan pesan apa programnya? Apa? 15.000 per orang? 10.000? Yang nonton tuh seluruh Indonesia, tidak terasa itu 3.500 kali sekian puluh ribu orang, itu cepat. Tapi kalau angka miliar tadi, pakai proposal mau berapa orang itu? Capek ngedarkannya proposal itu nanti. Nggak rampung-rampung. Sekarang sangat praktis. Maka tadi langsung DKM-nya saya panggil, remajanya saya panggil. Saya pertemukan. Sudah naik belum penontonnya? Enggak, ini yang di sini sekarang. Dimonitor nanti berapa followernya. 60 juta. Nah, disitulah selipkan pesan. Jadi eranya sekarang sudah era media sosial. Ya. Jadi kalau masih pola proposal, wah itu nanti lama. Kami itu buka puasa aja 5.000 porsi. Cukup 15.000 satu porsi. Tanggal 10 sudah kita tutup donasi karena dananya sudah lebih. Jadi gunakanlah media sosial. Sekarang setiap orang punya HP dan nomornya lebih dari 1. Biasanya satu HP itu nomornya 2. Kalau proposal kita datang ke rumahnya belum tentu orangnya ada. Kalau HP ini ada di sakunya tiap saat. Begitu buka, oh ini masjid mana itu tadi bangun. Wah saya bisa ikut 10.000 aja. Tapi kalau ribuan orang yang menyaksikan dan merespon, cepat selesai. Nah, maka seperti tadi saya di Gunung Putri, saya panggil remaja. Ternyata remaja itu bisa melakukan itu, cuma DKM-nya tidak memberi nomor rekening.
tidak memberi krisnya. Kita buat. Ternyata ini malam ini kita monitor yang nonton terus meningkat. Mulai klik, mulai nyumbang. Ya. Jadi sekarang eranya bukan era proposal, eranya era media sosial. Kalau dulu zaman Ali Sadikin judi nalo, pakai kupon beli judi itu kayak Porkas, SDSB. Sekarang judi online. 1.000 anggota dewan saja ikut berjudi. Ya, penyidik KPK ikut berjudi. Ya, berapa triliun omsetnya satu hari sekarang? Karena lewat media. Jadi tadi silahkan kumpulin remaja. Seperti anak-anak remaja ini sudah biasa menggunakan media. Nah, sekarang diberi caranya membangun narasi yang sederhana. Jadi konsepnya itu narasi ya yang menggambarkan aksi. Aksinya apa? Aksi kita adalah misalnya tadi meringankan lansia yang mau beribadah, bukan mau bangun lift narasinya. Ada aksinya, memuliakan orang tua. Narasinya itu cukup 10.000 untuk mendapat pahala berbakti pada orang tua dengan cara memasang lift. Munculnya donasi. 10 hari langsung kami tutup karena 10 hari sudah masuk 900 juta. Tapi kalau kami mengunggah angka 820 juta untuk pasang lift, mungkin komentar netizen kejam sekali. Macam-macam masjid kayak mall pasang lift segala. Mungkin itu. Tapi narasi kita ini memuliakan lansia cukup 10.000 supaya lansia tidak terengah-engah naik lift, naik tangga. Ya. Buka puasa cukup 15.000 satu porsi. Tapi kalau kita unggah angka, dana buka puasa Masjid Jogokarian diperlukan untuk selama Ramadan 2 miliar. Orang akan komentar, cuma untuk makan aja 2 miliar, itu bisa jadi masjid. Komentarnya pasti akan begitu. Tapi yang muncul adalah angka kecil, 15.000. Untuk mendapat pahala puasa, ya kan itu hadisnya kan gitu ya. Siapa yang berbuka puasa man fataroso iman kana lahu magfiratan lidunubihi. Ringan dia, tidak diteror dengan angka besar. Coba Pak praktekkan. Kalau belum ada remaja bisa minta tolong ke istilahnya sekarang ada media iklan ya. Iklan melalui media sosial itu. Pak, saya lagi bangun masjid begini, tolong dibantu untuk promosi lewat media sosial. Kebutuhan dana kami sekian. Coba diambil gambarnya, perkembangannya, terus bagaimana jamaahnya. Nah, itu sekarang cepat sekali. Nanti akan saya monitor ini, nanti malam sudah berapa yang nonton. Tapi saya sarankan kalau Anda tulis clue-nya, Jogokarian atau Dewan Suro Masjid, pasti yang follow banyak. Jadi, nah otomatis mengundang follower. Nah sekarang tinggal dititipi pesan. Apa pesannya? Infak 1.000 rupiah per subuh. Anak-anak remaja Masjid Jogokarian itu bisa menghimpun dana 250 juta satu bulan melalui gerakan infak subuh 1.000 rupiah per hari. 1.000 rupiah, tapi ribuan orang yang ikut. Kalau subuh 1.000, klik, pakai kris kan tidak kena biaya transfer. Ya. Jadi ini eranya sekarang, era media sosial. Anak-anak kita sudah mampu lah, anak-anak. Kalau di Jogokarian malah setiap malam Ahad itu anak-anak SD kelas 5, kelas 6 kami latih di masjid untuk dilatih membuat konten, dilatih membuat ini. Jadi mereka sudah pegang HP dari SD itu, sudah bisa membuat konten-konten begini. Ya, nah, itu kiatnya yang saya sampaikan. Coba, ya. Nah,
Kalau enggak nanti minta tolong pada Nurul Islam ini timnya media ya membantu masjid yang di Cakung sana ya. Diunggah itu pembangunannya sana, diinformasikan kepada masyarakat luas pengguna media sosial ya supaya tahu sedang ada masjid yang dibangun. Silahkan partisipasi Anda mulai dari misalnya 2.000 atau 10.000 gitu ya. Tapi kalau followernya ratusan ribu ya cepat sekali ya. Itu. Ya. Makanya semua anggota dewan kemarin itu yang ingin dapat kursi lagi mesti bayar buzzer. Jadi membiayai buzzer. Apalagi presiden buzzernya banyak. Ya. Bohong aja kalau diulang-ulang dianggap benar. Ya, benar ini. Inilah kekuatan media sosial. Ya, Jokowi masuk got, untung tidak ada yang nutup. Ya. Oh itu semua koran muat sehingga wah ini presiden yang peduli mau masuk gorong-gorong padahal cuma sekali masuk gorong-gorongnya. Wah populer di mana-mana, oh ini presiden yang merakyat gitu. Diolah oleh medianya itu. Wah luar biasa itu. Ya. Ya, jadi hari ini dunia dikendalikan oleh pemegang media. Maka masjid seharusnya sudah mulai memanfaatkan media sosial untuk siar-siar keagamaannya termasuk dalam penghimpunan dana dengan narasi yang bijak, jangan memberi beban. Orang itu sekarang sudah susah. Kalau kemudian melihat angka bangun masjid sekian miliar, pusing dia di rumah aja uangnya belum lunas bayar utang. Tapi kalau hanya angka 20.000, 10.000 ringan dia masih bisa nyisihkan gitu. Jangan diteror dengan angka besar. Ini pengalaman ya, praktis yang kita lakukan. Toh nanti yang punya duit besar akan datang terpanggil sendiri datang. Yang kedua, justru kotak infak itu hilang karena dikunci Pak. Karena malingnya ngerti ini tidak ada orang ini mesti karena dikunci. Lampunya gelap lagi. Nah gitu ya. Nah, tapi kalau masjid itu terbuka, kotak infak kami itu semuanya di luar, tidak ada yang di dalam. Kita ini melayani orang infak tidak serius Pak. Satu, melarang orang berinfak banyak. Karena kotak infak kita lubangnya kecil, jadi kalau mau nyumbang 10 juta itu harus ngelipat. Kelamaan. Maka kalau Anda ke Masjid Jogokarian, kotak infak kita ini besar, lubangnya besar. Jadi bisa itu satu bendel 10 juta langsung masuk. Nah sekarang sudah ditiru di banyak masjid apa? Di depan masjid dipasang brankas. Jadi mau masukkan 100 juta pun aman. Karena orang mau ngangkat brankas berat. Ya itu. Jadi mau nyumbang banyak susah, mau cari kotak infaknya susah, disembunyikan di mana gitu kan. Kami justru kotak infak itu semuanya di luar. Tapi karena terang dan masjid selalu rame, pencuri takut, jangan-jangan orang lihat saya, kan terang lampunya. Saya yakin kotak hilang itu mesti masjidnya lampunya mati, pintunya dikunci. Itu udah pasti itu sudah. Silakan Bapak Jogokarian, 24 jam, kotak infak semuanya di luar, tidak ada yang digembok. Alhamdulillah belum pernah ada yang hilang. Karena kejahatan itu kalau dengan penerangan itu berkurang, makanya kan lampu penerangan jalan di mana-mana dipasang itu kan angka kriminalitas menurun, karena orang mau berbuat jahat takut ada orang melihat. Ya, itu. Yang kedua, dalam adzan itu kan ada hayya 'alas shalah, ayo kita sholat berjamaah, hayya 'alal falah, ayo bahagia. Jadi ajaklah orang bergembira bersama subuh itu. Salah satu contoh yang kami praktekkan, kami membuat pasar rakyat. Jadi warga suruh jualan di depan masjid kalau pagi, ada gudeg, ada lumpia, ada lontong sayur.
Terus masjid membagi voucher belanja ke UMKM itu, yang datang sholat subuh dapat voucher 10.000 untuk belanja. Jam 3 pagi anak-anak itu sudah jemput temannya. Ayo, subuhan ada voucher 10.000. Saling jemput menjemput itu Pak. Padahal kalau orang tuanya ngasih tak kasih 10.000 bangun subuhan ya susah. Tapi begitu ada voucher, orang tuanya dimarahi, Pak, jangan telat saya nanti dibangunin ya pagi. Sampai orang tua itu cerita, anak saya itu kalau ada voucher Pak, bajunya yang tak subuh sudah ditaruh di bawah bantal gitu ya. Takut telat gitu. Wah, sudah pesen sama bapak ibunya, jangan lupa loh nanti bangunin sebelum subuh. Karena nanti teman-teman juga mau subuhan. Habis sholat subuh, bareng-bareng milih mau jajan cilor, mau jajan apa. 10.000 rupiah saja. Ya. Gembira. Ya. Nah, kita tawarkan kepada jamaah, ayo mentraktir jamaah kita. Boleh, mau traktir 10 orang berarti nyumbang 100.000. Tidak hanya anak yang gembira, warga kita yang baru merintis usaha seneng karena dagangannya laku. Dia jualan gudeg laku. Kalau harga gudeg 15.000, anak tinggal nambahin 5.000. Ya. Gembirakanlah kata Nabi, basiru, gembirakan, wala tunafiru. Jangan dibuat mereka lari dari masjid, gembirakan di masjid itu. Ya. Ternyata tidak hanya anak-anak, lansia pun suka voucher gitu ya. Itu. Seneng juga dapat 10.000 voucher belanja mau beli apa, seneng itu. Dan seneng juga orang yang mau traktir, makanya remaja buat, ayo yang mau voucher 10.000, nah, itu orang transfer saya berapa lembar voucher, berapa lembar gitu, juga bisa dijual ke sponsor. Nanti di voucher itu ada logo-logo perusahaan sponsor. Ya. Itu membuat orang gembira ke masjid itu. Banyak caranya dibuat gembira ke masjid itu. Hayya alal falah, ya, tidak hanya hayya alal sholah, tapi harus ada hayya alal falah. Besok ngopi, ngobrol perkara iman, nah sekaligus minum kopi. Minggu depan disajikan kopi oleh Karing Aceh. Wah, bagaimana kopi tariknya buatnya gitu, ada baristanya diundang. Ya, itu juga daya tarik. Ya. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ya, karena soal ikhlas itu nomor 2 nanti. Ikhlas itu harus belajar. Jadi saya dulu juga diprotes, Pak Ustadz nanti kalau orang sholat subuh karena voucher gimana? Nggak apa-apa, terpaksa masuk surga itu lebih enak daripada dengan ikhlas masuk neraka. Ya, dia sholat subuh pertama karena voucher, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah terbiasa nanti dia bisa menikmati sholat berjamaah itu. Nanti tidak ada voucher pun sudah berjamaah. Awalnya itu digembirakan. Masjidnya terang, maka jangan sampai kecewa. Ya. Nah ini cara-cara menggembirakan jamaah. Saya yakin coba di sini minggu sebulan lagi yang sholat subuh dapat voucher 10.000. Saya kira penuh anak-anak ini yang sholat tuh. Tidak anak-anak, pensiunan anak pun ikut nanti. Nah terus ibu-ibu bisa jualan nanti dibeli dengan voucher tadi. Ini menghidupkan ekonomi jamaah. Akhirnya orang dikenal, wah ini enak loh masakannya, lontong sayurnya nanti kalau ada arisan, ada ini pesan ke sana. Nah, kita mengangkat ya usaha kecil. Sekarang kita punya 106 UMKM binaan. Salah satu untuk mensubsidi pasar adalah dengan voucher. Ya, supaya promosi terangkat ya, dagangannya dikenal orang. Gitu. Jadi itu terakhir tadi, anak-anak itu memerlukan
teman pendamping. Makanya kalau di Jogokarian itu setiap jenjang umur ada organisasi yang mengelola. Anak-anak dari prasekolah sampai SD kelas 6 dikelola oleh pengurus Hamas, namanya Himpunan Anak-anak Masjid. Ya, mereka mendampingi. Jadi kalau sholat itu pengurus Hamas itu anak-anak SMP kelas 1, kelas 2 mendampingi anak-anak dari TK sampai SD ini. Sholatnya kita sediakan di lantai atas. Jadi di Jogokarian kalau anak-anak itu softnya jadi satu didampingi oleh pengasuhnya. Dan tidak boleh setiap orang menegur anak-anak. Karena tidak semua orang punya ilmu menegur. Mendidik itu harus punya 3 ilmu minimal. 1 pedagogi, ilmu tentang mengasuh anak. Yang kedua didaktik, ilmu tentang urutan-urutan penyampaian pelajaran. Yang ketiga metodik, ilmu bagaimana cara menyampaikan suatu materi didik. Udah gila tinggal lewat. Maka kalau semua orang menegur anak, bisa-bisa terjadi trauma, anak itu nggak mau ke masjid lagi. Maka kita sudah umumkan, tidak boleh jamaah itu yang merasa terganggu langsung menegur. Dia lapor saja ke pengurus Hamas, ini tadi anak ini rame. Nah nanti pengasuhnya tadi yang akan menegur. Caranya beda Pak. Wah anak-anak itu di sekolah diajari soft yang paling baik itu soft yang paling depan. Karena ikut gurunya, Jumatan itu soft pertama anak kecil-kecil tadi. Karena loh gurunya kan mengatakan soft yang paling bagus yang paling depan. Kalau ditegur anak-anak ke belakang. Loh kata Pak Guru soft yang utama kan paling depan. Benar nggak? Nanti loh kata Pak Guru soft terbaik terdepan kok kami disuruh ke belakang. Nah, ada ilmu menegurnya, metodiknya apa? Nah, ini soft kedua. Ini untuk pengganti imam. Sudah hafal berapa juz? Jadi nanti kalau imamnya batal kamu yang ganti ya. Wah enggak Pak, ya kamu di belakang sini, gitu. Kalau langsung diusir tanpa alasan, anak itu merasa kebenaran kok disalahkan. Wong gurunya ngajarin soft yang paling baik itu soft yang di depan. Dia ngikuti gurunya kok disalahkan, kok dilarang. Disuruh, ayo anak-anak biasa jamaah ke masjid, ternyata pengurusnya galak. Nggak boleh rame ke masjid. Kalau nggak bisa diam, jangan ke masjid. Baik Pak, saya ke gereja aja ya. Selesai. Ya. Ada ilmunya menegur anak itu. Jadi tidak semua boleh menegur, yang boleh menegur adalah pengasuhnya. Ada yang ditunjuk ya, kalau di Jogokarian namanya pengurus sama. Jadi kalau ada yang rame. Ya, misalnya rame ini, wah ribut ini tadi sudah komat masih ada suara. Habis sholat kita panggil. Nah, ayo habis ini kita makan di angkringan ya. Oh ya Pak, Ustaz ya bagus. Ini yang bacaannya paling bagus siapa? Ini Pak, ini Pak, ini. Nah sekarang jadi imam mengulang sholat tadi karena masih rame toh. Nah. Jadi jangan langsung ditegur, kamu tadi rame enggak, tawarin dulu makan. Loh iya. Pertanyaan untuk anak dan remaja itu cuma 2 saja. Sudah makan atau belum, yang kedua mau makan apa, masih seneng nanti. Nanti mau makan apa? Anu Pak, ini oke. Tapi sholat isaknya diulang ya. Tadi kan sudah komat, masih ada yang ngomong, masih ada yang ini kan. Saya kan nggak ngerti yang ngomong siapa, tapi pasti ya kalian nih, ayo diulangin sholatnya, yang bacanya paling bagus jadi imam. Gitu. Jadi ada ilmu mendampingi mengasuh anak itu. Ya. Anak itu meresapi pelajaran itu dengan 3 hal. BCM namanya, bermain, cerita, menyanyi. Kita mengajari anak hafal Quran itu, anak TK itu gampang
dengan cerita. Ya, ada di satu kampung nama anak namanya Alif Lam Mim. Siapa? Alif Lam Mim? Bukan, namanya Alif Lam Mim. Diulang sampai fase. Siapa nama anaknya? Alif Lam Mim. Ya, betul. Dia punya teman namanya Dzalikal Kitabu. Siapa temannya? Dzalikal Kitabu. Nah, mereka berdua sering main di tanah lapang. Tanah lapangannya namanya La Raiba Fihi. Jadi nanti anak ditanya, siapa tadi? Namanya Alif Lam Mim. Kalau belum tepat maunya diulang. Temannya Dzalikal Kitabu. Lapangannya La Raiba Fihi. Sudah hafal satu ayat Al-Baqarah. Dengan dongeng aja. Tapi kalau di drill mengulang-ulang bosen mungkin. Ya. Itu namanya metodik. Ilmu tentang cara bagaimana menyampaikan pelajaran. Ya, makanya dulu ada sekolah pendidikan guru, ada Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, ya IKIP. Di situ ilmu kependidikan itu dikaji. Ya, ada psikologi perkembangan, anak umur sekian itu bagaimana sifatnya. Ini kalau di Jogokarian, anak-anak Hamas itu pengurusnya kita training tentang psikologi anak, tentang metodik, sehingga dia tahu caranya mengasuh anak. Ya, jadi itu pentingnya pengorganisasian di musola atau di masjid. Nah, makanya anak-anak ini terdidik, senang ke masjid, dia tidak akan terjadi trauma, ya karena baru ikut temannya ke masjid, tahu-tahu sudah dimarahi, sampai tua dia itu nggak mau ke masjid, karena gambarannya itu masjid itu tempat orang-orang galak, gitu ya, tempat yang paling tidak menyenangkan. Itu. Makanya guru TK itu pinter kan. Anak-anak TK lagi masuk sekolah masih takut-takut minta ditunggu. Kasih gambaran. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Jadi diberi gambaran anak-anak itu tempat yang menyenangkan itu taman kanak-kanak, maka tidak disebut sekolah. Ya, salah kalau sekolah taman kanak-kanak itu salah. Taman itu bukan sekolah gitu ya. Nah, taman gitu. Karena konsepnya harus menyenangkan. Ya. Nah, masjid itu maka kami buat dulu tahun 90-an, saya buat namanya TPA atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Taman. Ya biar ke masjid itu senang, bersenang-senang. Gitu. Belajar baca jangan rumit-rumit, alif ba ta wah nggak hafal-hafal. Sambil nyanyi, abata saja ha odada roza sa sya sodo todo anggofa. Nah itu cepat anak-anak kecil itu sambil bersenandung menghafalkan bahasa Arab, ya apa jamalun ibilun nakoton onta. Saya ngerti onta itu bahasa Arabnya jamalun ibilun nakoton, artinya apa? Onta. Nanti dengar afala yang duruna ilal ibili, onta kan itu ya, nyantol ya. Nah ini namanya metodik, cara menyampaikan. Nah jadi kalau kita di masjid, di musola, ilmunya banyak sekali. Akhirnya kita bisa jadi muadzib, menjadi pendidik. Dengan modal mengasuh anak-anak di masjid. Saya tahun 89, alhamdulillah sampai sekarang masih
Jadi konsultan Kementerian Pendidikan Kerajaan Malaysia. Jadi ilmunya bukan dari kampus, wong saya ini pendidikannya ya memang saya dari tarbiyah juga Fakultas Hukum. Tapi pengalaman mendidik inilah yang saya dapat dari masjid itu. Kita punya program, ya. Saya membantu bagian ihwal kurikulum di Sekolah Rendah Kebangsaan di Malaysia. Nah, jadi masjid itu pusat ilmu nanti. Ilmu pendidikan ada di masjid, ilmu sosial ada masjid, ilmu ekonomi ada di masjid, ilmu entrepreneur ada di masjid, semua didapat dengan mengurusi masjid itu, ya. Nah, jadi anak-anak memerlukan pendamping yang paham anak-anak. Karena anak-anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran kecil. Dia tuh punya dunianya sendiri. Punya dunianya sendiri. Saya ini badan saya tinggi besar. Anak-anak itu dulu takut, anak-anak TK lihat saya yang tinggi besar itu takut. Waktu itu berat badan saya 137 kg. Gambaran anak itu raksasa. Nah, saya mesti mendongeng tentang raksasa yang baik hati dulu. Maka dalam komik-komik Amerika ada namanya Hulk, ya, raksasa hijau, wow, tapi dia superhero, gitu. Jadi, ya, nah kita mesti belajar bagaimana ya menghayati dunia anak-anak. Nah, maka di masjid itu anak-anak harus bahagia, harus seneng. Ya, maka yang negur harus yang punya bekal, punya ilmu. Jangan dibiarkan ribut, tapi jangan sampai tegurannya salah. Ya. Jangan sampai orang tua mengganggu kekhusukan anak-anak. Saya sering sampaikan begitu, karena anak-anak itu rukun sholatnya ada bedanya dengan orang tua. Anak-anak itu ada tambahannya. Allahu Akbar. Sujud. Itu bagian dari dunianya anak-anak itu. Ya, nanti sedikit demi sedikit dijelaskan bagaimana sholat yang baik. Tapi tidak langsung, wah nanti neraka itu jangan. Nah, jadi insya Allah ya di setiap komunitas kita pasti ada guru, ya. Saya kira jamaah kita yang jadi guru ada, yang jadi guru TK juga ada mungkin, ya. Saya ini dulu kalau pagi jadi dosen saya itu, ngajar mahasiswa. Kalau sore saya ngajar anak-anak TK, gitu. Jadi itu di masjid itu sekali lagi banyak sekali ilmu yang kemudian akan kita dapat. Rugi kalau kita tidak ke masjid, ya. Nah, ilmu ini akan sangat berguna dalam kehidupan kita. Saya kira ini insya Allah lain waktu bisa kita sambung dari Bapak yang tadi Bekasi Timur, ya. Coba ajak remaja untuk ikut memikirkan. Tadi saya di Gunung Putri juga baru tadi remaja dilibatkan, saya panggil remaja, ini bisa enggak? Ternyata Masya Allah ini sudah berapa lagi sampai sekarang? Saya monitor, saya berikan dulu Pak, sekarang ceramah siang tadi sudah sekian ribu yang ikut, sekarang kalau mau kubah panjenengan cuma 350.000 ditumpangkan aja di pesan situ, nanti dipotong-potong ceramah saya, direpost lagi, kasih tumpangan, cukup 3.500 untuk kubah masjid Al-Muhajirin Gunung Putri. Kris, tunjukkan nomor rekening sekian. Itu, ya. Tapi kalau harus buat proposal, wah pusing gitu, apalagi ya angkanya miliar, ya. Itu. Jadi ini nanti saya monitor ini YouTube-nya diikuti ya Pak Bato, ya. Nanti saya sampai hotel sudah berapa yang nonton, saya akan monitor, ya.
Terima kasih, Mas. Ya, silakan, Pak. Boleh silakan. Terakhir ya, karena udah jam 10 malam. Boleh silakan. Mic-nya tolong. Mic-nya ke Pak Imam. Satu lagi. Singkat aja Pak, biar bisa langsung ke pertanyaannya. Tolong dibantu menyalakan itu, Pak. Jangan pakai korek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ropingi, Pak. Pertanyaannya langsung saja. Pertama, terkait kepemimpinan dan regenerasi. Bagaimana Joko Karian menyiapkan pemimpin di masjid itu sama regenerasinya? Sekaligus kepemimpinan daerah dan negara nasional mensikapinya Joko Karian. Itu yang pertama. Yang kedua ada titipan terkait saldo nol. Apa Pak pertanyaannya? Ya, kenapa tidak ada sisa saldo lah itu di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tadi duduk di ruang tamu di situ. Ketika air minum itu belum saya minum, dibiarkan aja. Tapi begitu saya minum hampir habis, ada ibu-ibu yang ngejok lagi. Demikian juga kas masjid, Pak. Jadi kalau kas masjid itu masih diumumkan saldo kita sekian, Allah tidak akan nambah itu. Oh masih banyak, biarin aja. Tapi ketika saldo nol segera ditambah. Itu filosofinya begitu. Ceritanya tahun 2003. Kemarin saya ceritakan di podcast waktu saya diundang oleh Bambang Wijoyanto. Kenapa Joko Karian dikenal saldo nol? Tahun 2003 itu bendahara masjid itu nemuin saya. Pak Ustadz, tadi ada tetangga datang ke saya minta izin mau pinjam uang masjid 43 juta. Untuk apa? Bapaknya sudah harus keluar dari rumah sakit, sudah 3 bulan, operasi berapa kali. Biayanya 43 juta, keluarga itu nggak mampu. Tapi kalau nggak keluar nanti biayanya tambah membengkak. Bingung mau kemana. Karena dengar pengumuman masjid ada saldo, dia minta izin. Gimana Pak? Saya tanya, kas kita berapa? 48 juta Pak. Sudah, jangan dipinjamkan. Kasihkan saja 43 juta itu. Kasihkan untuk nolong itu. Terus saldonya berapa? 5 juta. Kasihkan sekalian biar nanti untuk rawat jalan. Dia kan perlu rawat jalan gitu. Loh saldo kita nol loh Pak Ustadz. Tidak apa-apa, dinolkan saja. Ternyata tersebar itu di masyarakat. Sore hari ada namanya Pak Haji Muhammad Hamid, itu pengusaha kayu jati, datang. Pak Ustadz, kasnya masjid habis ya? Iya. Untuk apa? Tadi ada jamaah kita yang butuh pertolongan sekian. Ini saya ganti 50 juta Pak. Habis maghrib ada yang datang lagi. Namanya Pak Ilham. Pak, saya juga ini ngasih 50 juta. Supaya jangan kosong kasnya. Malam itu saya dapat 150 juta ketika mengenolkan tadi. Ya, seperti ini sekarang sudah penuh lagi di jok. Kalau ini saya biarkan, tidak saya minum penuh, tidak akan ditambah. Maka mereka yang menumpuk saldo di masjid hanya orang bodoh. Artinya tidak mau kasnya ditambah. Itu. Ya, yang jelas harus alasannya tepat. Untuk apa? Ini untuk menolong orang sakit. Anda bisa bayangkan sekarang ini di rumah sakit itu yang ditakuti bukan kamar operasi dan kamar jenazah. Kasir sekarang ini yang ditakuti itu. Ya. Maka ketika tahu uang masjid itu digunakan untuk bantu modal usaha, bantu orang sakit, bantu ini, orang mau ngasih Pak.
Tapi kalau hanya untuk beli keramik, pasang lampu hias, pasang penara, untuk apa? Jadi kebaikan ini nanti akan terus menggerakkan orang untuk berpartisipasi. Tadi kita mau beli sawah karena berasnya untuk warga miskin, diunggah oleh anak-anak di media, wah kita dapat wakaf sawah. Saya ditelepon ada orang Temanggung, ibu-ibu nelpon, Pak Ustadz, saya tidak mau wakaf sawah Pak, sawah saya banyak, nanti kalau saya panen, nanti saya bantu beras. Lah Temanggung Jogja itu kan 300-an kilo Bu, lebih ya, 100 sekian, 130 kiloan lah. Ibu mau nyumbang berapa? Ya udahlah kalau Pak Ustadz kesini bawa tak kebai katanya gitu ya. Jadi kebaikan itu akan menggerakkan orang baik. Kalau kami tidak membantu warga miskin untuk mendapat beras, kami tidak akan punya sawah. Benar Pak? Masjid Jogokarian punya 2 sawah karena mikir rakyat yang tidak bisa beli beras. Akhirnya kita punya sawah. Kalau kita hanya mikir menara, tidak akan punya sawah kita. Banyaknya menara itu aja. Dan itu mengeluarkan uang untuk perawatan, untuk lampu. Ini contoh paling sederhana saja. Jadi itu yang disebut dengan saldo nol tadi. Jadi enolkan untuk hal-hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Laporkan, sampaikan. Insya Allah nanti yang akan ngejok itu banyak nanti. Ya. Tapi kalau dengan bangga saldo kita sekian, justru orang, oh saya cari masjid yang lain yang butuh, ini masjidnya saldonya masih banyak. Gitu. Demikian Pak. Oh regenerasi, kalau kami di Jogokarian itu setiap 4 tahun sekali kami ada pemilihan ketua DKM. Ya, supaya dari generasi terus. Ya. Jadi saya dari tahun 99, 4 tahun dipilih lagi, saya sebenarnya keberatan, tapi karena waktu itu masjidnya baru renovasi, saya boleh berhenti kalau nanti sudah jadi, oke. Selesai diminta lagi untuk menyelesaikan sistem keuangannya. Nah setelah 3 periode saya nggak mau lagi. Nah, kemudian saya sekarang jadi ketua Dewan Suro, jadi penasihat saja. Sekarang ketuanya sudah ganti 3 kali, yang masih muda-muda. Ya. Jadi saya tinggal memberi arahan, memberikan pedoman-pedoman, tuntunannya seperti ini gitu ya. Nah, eksekusinya oleh anak-anak muda. Jadi ada sirkulasi kaderisasi. Kemudian masjid, memang kita punya salah satu tagline kita, masjid adalah tempat menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi dari muda mereka sudah dilatih untuk memikirkan masyarakat. Ya, ngurus masyarakat. Sehingga nanti kalau ada peluang untuk menjadi tokoh, dia sudah pikirannya selalu memikirkan rakyat. Itu. Jadi itu salah satu partisipasi kami menyiapkan pemimpin-pemimpin ke depan yang membela rakyat. Makanya saya tulis di buku ini judulnya itu Manifesto Masjid Nabi, Rumah Allah yang Memihak Rakyat. Jadi masjidnya itu selalu memikirkan rakyat gitu. Ya. Tidak memikir bangunannya, tapi mikir rakyatnya itu lebih penting daripada bangunannya. Tidak pakai menara megah nggak apa-apa, yang penting tidak boleh ada orang lapar. Tidak pakai menara tinggi nggak apa-apa, yang penting tidak boleh ada anak putus sekolah karena nggak bisa bayar uang sekolah. Tidak punya menara tinggi nggak apa-apa, yang penting orang sakit bisa berobat. Ya,
Nah itu yang kita pikirkan. Maka alhamdulillah tadi menjadi magnet orang berinfak, datang dari jauh-jauh wakaf infak. Karena tahu kegunaannya bukan untuk bangunan. Gitu. Ya. Demikian, mohon maaf, monggo insya Allah kalau diperlukan nanti bisa lewat Masjid Nurul Musola Nurul Islam, ada nomor HP saya, minta aja nanti bisa di WA, insya Allah ya. Nanti saya akan jawab lewat WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sudah di penghujung acara. Dan bagi jamaah yang DKM yang tadi datang, kami persilakan untuk mengambil buku di Pak Eko, 1 DKM 1 buku ya. Nanti barangkali kita punya program kejauhkarian, insya Allah yang datang malam ini kita ajak ya Pak Ustadz, kita silaturahmi ke sana ya Ustadz, kita jalan-jalan ke Jogja, sekalian silaturahmi dengan Pak Ustadz Kusnadi, Pak Ustadz Jasir dan juga Pak Nadi. Kita bareng-bareng belajar bagaimana memakmurkan masjid, memakmurkan musola, supaya apa yang menjadi cita-cita kita sebagai takmir masjid, takmir musola bisa terwujud. Ini bagian dari ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita usahakan. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.